Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan farmakoterapi gangguan sistem reproduksi, onkologi, dan sistem syaraf mengenai penyakit bipolar. Dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari M. Franklin. Kami di sini dari kelompok 9. Dengan anggota kelompok ada Alfi Yusri Inayah, Hasna Salma, saya sendiri Helvi Kurina, dan Asri Nur Anggraini. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai definisi dari bipolar, epidemiologi, etiologi dan patofisiologi, manifestasi klinis dan diagnosis, terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi, serta outcome terapi. Mengenai bipolar sendiri, bipolar merupakan gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa manik dan depresi. Karena itu, kondisi medis sebelumnya disebut dengan manik depresif. Gangguan bipolar sendiri ini merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang kronis dan menyebabkan hendaya fungsi psikososial pada individu yang mengalaminya. Sifat yang kronis ini menyebabkan pasien dan seluruh keluarga perlu beradaptasi terhadap gangguan ini. Sering terjadi hasil pengobatan yang tidak diharapkan, yaitu tidak mampu kembali kepada fungsi psikososial dan pekerjaan dan kurang mempunyai kualitas hidup, sehingga gangguan ini paling menyebabkan debilitas pada pasien. Pada bipolar ini terdapat 5 fase, yaitu ada fase manik, fase hipomatik, fase normal, fase depresi, dan fase depresi ringan. Nah, fase-fase ini tuh ada beberapa frekuensi yang berbeda. Di antaranya di fase manik ini ada gejala-gejala seperti suasana hati meningkat, merasa terlalu senang dan gembira. Kemudian ada rasa memiliki optimisme dan kepercayaan diri yang berlebih, mudah marah dan tersinggung berlebihan, berperilaku agresif dan sembrono, penurunan kebutuhan tidur tanpa mengalami kelelahan, memiliki banyak ide dan pikiran yang muluk-muluk, rasa egois dan mementingkan diri yang meningkat, energi yang berlebihan dan berbicara secara cepat, memiliki banyak sekali hal yang terlintas di pikiran, memiliki perasaan tinggi dan euforia yang berlebihan, serta mudah terganggu. Kemudian di sini ada fase hipomatik, di mana fase hipomatik ini fase manik yang ringannya. Bedanya dengan fase manik ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkannya itu tidak terlalu tinggi, sehingga tidak cukup parah untuk menyebabkan gangguan serius pada fungsi sosial seperti pekerjaan dan pendidikan, serta tidak adanya tanda-tanda psikosis yang terjadi. Kemudian di sini ada fase normal, di mana fase normal ini penyintas bipolar disorder tidak mengalami fase manik atau fase depresi. Biasanya fase ini itu berlangsungnya sebentar. Kemudian di sini ada depresi. Fase depresi ini mempunyai gejala-gejala seperti suasana hatinya menurun, merasa sangat sedih dan sering menangis, menjadi tidak nafsu makan dan sering tidur dalam waktu yang lama, kemudian merasa khawatir, gelisah, dan cemas, memiliki pesimisme dan kepercayaan diri yang rendah, tidak peduli dengan diri sendiri, terus merasa putus asa, merasa tidak memiliki energi, dan lesu secara terus-menerus, kemudian memiliki perasaan bersalah dan tidak berharga. Selanjutnya di sini ada ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, ketidakmampuan untuk menikmati hobi dan kesenangan sebelumnya, serta melakukan penarikan diri dari sosial masyarakat. Terakhir di sini ada fase depresi ringan, di mana fase depresi ringan ini uh, berbeda dengan fase depresi berat. Dari gejala-gejala yang ditimbulkannya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terlalu parah untuk menyebabkan gangguan serius pada fungsi sosial seperti pekerjaan dan pendidikan, serta tidak melakukan upaya bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Kemudian di sini ada tipe-tipe dari bipolar itu sendiri. Tipe bipolar ini dapat dilihat dari lamanya, frekuensi, serta gejala-gejala dari
gejala-gejala yang muncul dari fase bipolar sebelumnya seperti fase manik atau fase depresinya. Di sini ada bipolar disorder tipe 1, ditandai dengan satu atau lebih fase manik atau fase campuran. Pada fase ini, penyintas mengalami fase manik, fase campuran, dan fase depresi. Kemudian ada bipolar disorder tipe 2, di mana pada bipolar ini tidak ada kejadian kegembiraan berlebihan dan tidak mengalami fase manik. Tapi, setidaknya ada fase hipnomatik. Pada fase ini, penyintas mengalami fase hipnotik dan terkadang lebih sering mengalami fase depresi. Kemudian ada siklotimia, di mana bipolar disorder yang ringan, penyintas ini mengalami fase hipnomatik dan depresi ringan yang bergantian setidaknya hanya selama 2 tahun. Tingkat keparahan penyakit ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian ada not otherwise specified atau NOS, bipolar disorder yang tidak memiliki pola tertentu. Misalnya pada fase hipnomatik, ada gejala depresi atau perubahan yang sangat cepat antara fase manik dan fase depresi karena tidak memiliki pola dan tidak dapat ditentukan polanya. Kemudian ada rapid cycling. Pada bipolar ini, dengan siklus yang sangat cepat, biasanya itu mengalami 4 atau lebih fase manik, hipnomatik, dan depresi hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian di sini ada prevalensi dari bipolar disorder sendiri. Bipolar ini merupakan suatu penyakit yang terdapat di seluruh dunia, dengan estimasi prevalensi yang bervariasi dari 0,3% hingga 1,4%. Dari daerah Papua Nugini hingga tertinggi sebagian negara-negara Afrika, Australia, dan negara-negara Skandinavia. Prevalensi gangguan bipolar 1 sama dengan antara pria dan wanita, sedangkan pada gangguan bipolar 2 lebih tinggi dari perempuan dibandingkan dengan pria. Prevalensi seumur hidup untuk spektrum gangguan bipolar sekitar 3% dan rata-rata onsetnya itu pada usia 19 tahun. Menurut penelitian PDSKJI, jumlah penderita gangguan bipolar atau bipolar disorder ini di Indonesia berkisar antara 0,3% sampai 1,5% dari jumlah keseluruhan gangguan psikologi. Kemudian di sini ada etiologi dari gangguan bipolar ini hingga kini belum diketahui penyebabnya, namun terdapat banyak penelitian yang membuktikan bahwa faktor genetik dan psikologis adalah faktor yang dapat memicu terjadinya bipolar. Di sini tuh ada 3 faktor, di antaranya ada faktor biologis, faktor genetik, dan faktor psikologis. Faktor biologis yang dimaksud ini misalnya terdapat abnormalitas dari metabolit amin biogenetik seperti asam 5 hidroindoasetat, asam homofanilat, dan 3 metoksi 4 hidroksifenilglikol yang ada di dalam darah, urin, dan cairan cerebrospinalis pasien dengan gangguan mood. Kemudian pada faktor genetik ini, data keluarga menunjukkan bahwa apabila dari salah satu orang tua memiliki gangguan mood, seorang anak akan memiliki risiko antara 10 dan 25% mewarisi gangguan mood. Di sini juga jika misalkan dari kedua orang tuanya lebih beresiko tinggi. Faktor psikologis secara spesifik ini peristiwa dalam kehidupan yang belum penuh tekanan, dukungan sosial dan lingkungan yang buruk, dan faktor kepribadian tertentu telah diidentifikasi sebagai faktor penyebab psikologis yang penting. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi gangguan bipolar belum jelas, tapi berhubungan dengan neurotransmitter katekolamin. Penelitian biokimia menunjukkan bahwa patofisiologi gangguan bipolar melibatkan interaksi antara berbagai neurotransmitter dan hormon. Episode manik diperkirakan dipicu oleh kelebihan neurotransmitter katekolamin, sedangkan depresi akibat kekurangan neurotransmitter katekolamin.
Next. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu ada umur. Angka tertinggi pada umur 10 sampai 19 tahun, golongan umur 45 tahun ke atas, sedangkan pada umur 20 sampai 24 tahun terjadi penurunan kejadian. Yang kedua, jenis kelamin. Gangguan bipolar pada wanita memiliki jumlah yang lebih tinggi dari gambaran penyakit terkait gangguan bipolar. Yang ketiga, status pekerjaan. Individu dengan gangguan bipolar begitu rendah pada aspek sosioekonomi dibandingkan dengan populasi umum. Bipolar 6 sampai 9 kali dan 4 sampai 5 kali lebih beresiko untuk menganggur. Yang keempat, status pernikahan. Yang belum menikah lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan yang sudah menikah. Yang kelima, riwayat genetik. Gangguan bipolar beresiko lebih tinggi pada orang yang memiliki keturunan bipolar dibandingkan populasi kontrol. Yang keenam, dukungan keluarga. Suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikannya. Next, tanda dan gejala bipolar, yaitu mania, hipomania, dan depresi, putus asa, gelisah, tegang, dan sering mondar-mandir, bicara cepat, susah tidur, sedih, dan merasa tidak berharga, nafsu makan menurun, mudah lelah, dan mudah marah. Next. Tanda dan gejala bipolar akan berdampak negatif jika tanda perawatan dan akan mengarah pada penggunaan obat-obat terlarang, alkohol, masalah pada hukum, rusaknya hubungan dengan orang lain, dan lebih fatal lagi dapat melakukan percobaan bunuh diri. Diagnosis bipolar yaitu pemeriksaan fisik dan riwayat pasien, tes laboratorium seperti tes darah dan lain-lain untuk mengetahui apakah gejala gangguan bipolar yang timbul disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Yang ketiga, tes fisiologis. Melalui pemeriksaan ini akan mengarahkan pasien untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui kondisi kejiwaan pasien. Baik, selanjutnya terdapat algoritma terapi, di mana pada algoritma terapi ini jadi pada gangguan bipolar dengan episode depresi. Jadi yang pertamanya itu langkah ke-1 evaluasi status medik, dan selanjutnya langkah keduanya memulai atau mengoptimalkan evaluasi kepatuhan. Jika tidak berespon, maka dilanjutkan dengan langkah keempat, yaitu ditambahkan atau ganti obat. Jika tidak berespon lagi, maka dilanjutkan dengan langkah kelima, yaitu ditambahkan atau obat-obat eksperimental. Terus juga dilihat dari evaluasi keamanan atau fungsi atau psikoedukasi di diterapi dengan DVP, terus juga ditambahkan SSRI, ditambahkan atau diganti dengan litium, lamotrigin, dan quetiapin. Terus juga bisa dengan OLZ, RIS, atau Aripip. Terus ditambahkan SSR, litium atau lamotrigin, atau juga diganti dengan lamotrigin atau quetiapin. Terus untuk obat lini pertamanya itu menggunakan obat lamotrigin, quetiapin, dan litium. Terus jika tidak menggunakan obat, maka diberi olanzapin, terus SSR, kemudian bisa juga dengan litium atau DVP plus SRR, terus juga bisa juga dengan litium plus DVP. Next. Di next lagi. Terus juga obat-obatan yang digunakan dalam terapi gangguan bipolar itu nama generiknya litium karbonat, litium sitrat. Dosis awalnya itu 300 mg 2 kali sehari. Dosis yang biasa digunakannya itu 900 sampai 2400 mg per hari dalam 2 atau 4 dosis terbagi, lebih disukai dengan makanan. Selanjutnya juga ada golongan antikonvulsan,
nama generiknya itu di valproex sodium asam valproat. Dosis awalnya itu 250 sampai 500 mg 2 kali sehari. Dosis yang biasa digunakan 750 sampai 3000 mg per hari, 1 kali sehari atau dosis terbagi. Next. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi dengan nama generiknya itu lamotrigin dengan dosis awalnya 25 mg per hari. Dosis yang biasa digunakan 50 sampai 400 mg per hari dalam dosis terbagi. Dosis harus ditingkatkan perlahan. Contohnya itu 25 mg per hari selama 2 minggu, kemudian ditingkatkan menjadi 50 mg per hari dalam interval mingguan hingga 200 mg per hari. Terus selanjutnya carbamazepine, dosis awalnya itu 200 mg 2 kali sehari. Dosis yang biasa digunakannya itu 200 sampai 1800 mg per hari dalam 2 sampai 4 dosis terbagi. Next. Kemudian ada terapi farmakologi aripiprazole, dosis awalnya itu 10 sampai 15 mg per hari. Selanjutnya asenapin 5 sampai 10 mg 2 kali sehari sublingual. Olanzapin 2,5 sampai 5 mg 2 kali sehari. Kemudian olanzapin plus fluoxetine, digunakannya itu dosisnya 6 mg olanzapin plus 25 mg fluoxetine per hari. Kemudian quetiapin, dosisnya itu 50 mg 2 kali sehari. Kemudian risperidon 0,5 sampai 1 mg 2 kali sehari. Kemudian ziprasidon 40 sampai 60 mg 2 kali sehari. Next. Pilihan tata laksana gangguan bipolar, golongan obatnya itu mood stabilizer. Contohnya itu seperti lithium, asam valproat, carbamazepine, lamotrigin. Kemudian antidepresan digunakannya itu contohnya fluoxetine, sertralin, escitalopram. Kemudian antipsikotik contohnya itu risperidon, ziprasidon. Kemudian terapi somatik contoh TDCS. Kemudian intervensi psikososial yaitu contohnya CBT, Family Intervention, Social Skill Training. Next. Next. Kemudian ada penata laksanaan kedaruratan agitasi akut pada gangguan bipolar. Jadi lini pertamanya itu ada aripiprazole. Kemudian ada olanzapin secara intramuskular, kemudian lorazepam, dan lini keduanya itu ada haloperidol dan diazepam. Next. Bisa di next. Selanjutnya penata laksanaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya coba. Kemudian ada penata laksanaan episode depresi akut pada gangguan bipolar 1. Yang penata laksanaan sesudah ini.
Selanjutnya ada penata laksanaan gangguan bipolar 2. Lini pertama ada quetiapin, lini 2 litium lamorbitin divalproat litium atau divalproat plus antidepresan. Litium dengan divalproat, antipsikotika atipik plus antidepresan. Untuk lini 3-nya antidepresan monoterapi terutama untuk pasien yang jarang mengalami hipotonia. Selanjutnya untuk lini pertama litium lamortigin, lini 2 divalproat litium atau divalproat atau antipsikotika atipik, lini ketiganya carbamazepin, antipsikotika atipik, dan ada obat-obatan yang tidak dianjurkan seperti gabapentin. Terapi dan farmakologinya terdapat berbagai macam terapi dan farmakologi untuk gangguan bipolar meliputi terapi interpersonal, terapi perilaku, dan terapi kognitif. Untuk terapi interpersonal itu berfokus pada cara untuk mengatasi kesulitan sesegera mungkin dengan cara berinteraksi pada orang lain sebaik-baiknya. Untuk terapi perilaku dengan cara prosedur pengobatan yang berfokus pada perubahan perilaku, pikiran, dan perasaan negatif. Selanjutnya ada terapi kognitif untuk memperbaiki proses pola pikir dan perilaku dan mengajak pasien bertatap muka dengan terapis untuk mengenali penyebab dari kondisi yang dialaminya, lalu pasien akan diajak mengubah pola pikir dari perilaku yang salah. Untuk outcome terapi, hasil penelitian yang dilakukan pada pasien rawat inap gangguan afektif bipolar bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna lama rawat inap antara pengobatan dengan litium dan pengobatan dengan divalproex. Penelitian lain pada dua kombinasi yaitu pasien yang mendapat terapi natrium divalproex dan litium, hasil yang diperoleh tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik antara kombinasi litium dan natrium divalproex berdasarkan lama rawat inap pasien. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun praktek ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.